belakang pemberontakan orang Cina. Melonjaknya jumlah orang-orang Cina di Batavia yang mencapai 10.574 orang pada tahun 1740 membuat VOC membatasi kedatangan mereka. VOC mengeluarkan ketentuan bahwa setiap orang Cina yang tinggal di Batavia harus memiliki surat izin bermukim yang disebut permisi briefs, atau masyarakat sering menyebutnya dengan surat pas, dengan harga Rp2. Jika tidak memiliki, maka mereka akan ditangkap, disiksa, dan dirampas barang bawaannya, dan baru dilepas ketika sudah membayar denda. Namun dalam pelaksanaannya, terjadi penyelewengan oleh para pegawai VOC. Orang-orang Cina tersebut dipaksa membayar lebih mahal. Akibatnya beberapa perlawanan terjadi. Untuk mencegah meluasnya perlawanan, pada 25 Juli 1740, dikeluarkan resolusi berisi perintah penangkapan terhadap setiap penduduk Cina yang dicurigai hendak melawan. Mereka juga dikirim ke Ceylon atau sekarang Sri Lanka untuk bekerja di perkebunan milik VOC. Bahkan ada isu bahwa tahanan yang dikirim ke Ceylon biasanya akan dibuang di tengah laut. Turunnya angka ekspor gula juga membuat ratusan orang Cina harus diberhentikan dan menjadi pengangguran. Pemberontakan pun terjadi dan menewaskan 50 tentara VOC. Jalannya pemberontakan oleh orang Cina terhadap VOC. Pada 7 Oktober 1740, Gubernur Jenderal VOC, Adrian Falkeiner, menyatakan bahwa kerusuhan apapun dapat ditanggapi dengan kekerasan mematikan. Pasukan VOC menjarah, mengambil senjata, dan memperlakukan jam malam bagi seluruh orang-orang Cina di Batavia. Rumah-rumah orang Cina di sepanjang kali besar dibakar dan dihujani meriam. Hingga 22 Oktober 1740, lebih dari 10.000 orang meninggal. Pembantaian ini dikenal dengan sebutan geger pecinan. Orang-orang Cina yang selamat melarikan diri ke Jawa Tengah, dipimpin Oe Panko yang kemudian dikenal dengan sebutan Kie Panjang atau Kisah Panjang, membentuk pasukan untuk membalas kekejaman VOC. Perlawanan orang-orang Cina ini mendapat bantuan dan dukungan dari para bupati di pesisir Jawa, salah satunya Raja Pakubuwono II. Pada 20 Juli 1741, benteng VOC di Kartasura diserang dan berhasil dikuasai. Akibat kekalahan ini, Adrian Falkeiner dipecat sebagai gubernur jenderal dan digantikan Johannes Tendens. Di bawah kepemimpinan yang baru, VOC meningkatkan kekuatan maupun persenjataan tentaranya, sehingga pemberontakan persekutuan orang Cina dan Jawa ini satu demi satu dapat dipadamkan. Raja Pakubuwono II mulai bimbang dan akhirnya melakukan perundingan damai dan bersekutu dengan VOC. Kisah Panjang Kapitan Singsa, Bupati Martapuro dan Bupati Mangunoneng tetap melanjutkan perlawanan dan mengangkat Raden Mas Garendi atau Amangkurat IV menggantikan Pakubuwono II. Juni 1742, ibu kota Mataram, Kartasura, berhasil dikuasai, membuat Pakubuwono II bersama putranya harus meninggalkan istana di Kartasura. VOC bersama Pakubuwono II kembali melakukan penyerangan dan mengambil alih Kartasura. Akibatnya, pemberontakan persekutuan Cina dan Jawa ini pun harus terhenti. Dari pemberontakan ini ialah Kapitan Singse yang meninggal pada pertempuran, Raden Mas Garendi yang dibuang ke Ceylon, Bupati Martapura yang terus melawan sehingga dia berhenti karena bujukan Pangeran Mangkabumi, sedangkan Kisah Panjang yang melarikan diri ke Bali. Dampak pemberontakannya adalah pemerintah Belanda menyuruh orang-orang Cina ini untuk tinggal di satu tempat karena mudah diawasi dan susah untuk melakukan persekutuan dengan pribumi. Peraturan ini dinamakan adalah Witch-Pencil-Cell dan Pas-Senkel-Cell. Latar belakang perlawanan RM Said dan Pangeran Mangkubumi melawan VOC. Intervensi dan campur tangan VOC terhadap urusan internal Keraton Mataram. Sikap Prabowo kedua sewenang-wenang terhadap bangsawan Mataram tetapi ditunduk terhadap VOC. Keinginan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi untuk mengambil hak atas kekuasaan beberapa daerah Mataram. Jalannya perlawanan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi melawan VOC. Awalnya, Pakubuwono II menempatkan Raden Mas Said sebagai Gandek Anom atau bangsawan rendahan. Dan ketika meminta kenaikan pangkat, Raden Mas Said justru mendapat cercaan dan hinaan dari keluarga kepatihan.
bahkan dituduh ikut membantu pemberontakan orang-orang Cina yang sedang berlangsung kala itu. Kemudian, Raden Mas Said memutuskan keluar dari istana dan melakukan pemberontakan di berbagai daerah Mataram bersama Sutawijaya dan Suradiwangsa, yang juga merasa kecewa dengan pemerintahan Pakubuwono II. Kemudian Mas Said diangkat sebagai raja baru dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Senopati Sudibyani Perang oleh para pengikutnya, dan oleh masyarakat ia mendapat julukan Pangeran Sumber Nyawa. Pakubuwono II mengadakan sayembara dengan hadiah 3.000 hektar tanah untuk mengatasi pemberontakan Raden Mas Said yang mulai meresahkannya. Pangeran Mangkubumi menerima sayembara dan berhasil memukul mundur Raden Mas Said dari Sikuati. Pakubuwono II yang telah dihasut VOC melanggar janji pada Pangeran Mangkubumi dengan hanya menyerahkan 1.000 hektar tanah. Akibat pengingkaran janji dan tindakan semena-mena Pakubuwono serta VOC, Mangkubumi bergabung dengan perlawanan Raden Mas Said pada tahun 1746. Dan hingga akhir 1947, Mangkubumi memiliki 13.000 pasukan dengan 2.500 diantaranya pasukan berkuda. Pemberontakan terus terjadi dan berhasil menguasai beberapa wilayah. Kemudian Pakubuwono II jatuh sakit dan dipaksa menandatangani perjanjian dengan VOC pada 11 Desember 1749 dengan Gubernur Warren van Hoendorff atau wakil VOC. Isi perjanjian antara lain: 1. Susuhunan Pakubuwono II menyerahkan kerajaan Mataram baik secara de facto maupun de jure kepada VOC. Kedua, hanya keturunan Pakubuwono II yang berhak naik takhta dan akan dinobatkan oleh VOC menjadi Raja Mataram dengan tanah Mataram sebagai pinjaman dari VOC. 3. Putra mahkota akan segera dinobatkan. Kemudian pada 15 Desember 1749, Baron van Hoendorff mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai Susuhunan Pakubuwono III. Dan 20 Desember 1749, Pakubuwono II meninggal. Akhir perlawanan Pangeran Mangkubumi berakhir setelah ditandatanganinya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Perlawanan Mas Said berakhir setelah ditandatanganinya perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757. Dampak perlawanan Raden Mas Said dan Mangkubumi. Lainnya perjanjian Giyanti dan perjanjian Salatiga. Isi perjanjiannya terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. RM Said diangkat menjadi Pangeran Miji atau Pangeran Istimewa, yang mana berhak menggunakan atribut raja, serta mendapatkan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Yang kedua, RM Said berhak atas tanah seluas 4.000 karya dengan status prekario. Yang ketiga, RM Said harus tinggal di Surakarta dan pada hari Pisowanan, yakni Senin dan Kamis, ia harus hadir dan menerima perintah dari Sunan. Isi perjanjian Giyanti sebagai berikut. 1. Adanya kerjasama antara rakyat kesultanan dengan rakyat yang berada di bawah kekuasaan Belanda atau company. 2. Sri Sultan akan mengampuni bupati yang memihak kepada company selama perang sebelumnya. Yang ketiga, sebelum mendapat persetujuan dari company, Sri Sultan tidak akan memberhentikan bupati maupun pati. Yang keempat, Pangeran Mangkubumi segera diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono atas paruh wilayah kerajaan Mataram yang diberikan kepadanya. Yang kelima, Sri Sultan tidak akan menuntut hak atas wilayah daerah sisir termasuk Madura. Yang keenam, para bupati dan pati harus melakukan sumpah setia terhadap company sebelum menjalankan tugasnya. Yang ketujuh, Sri Sultan berjanji akan menjual hasil makanan kepada pihak company dengan harga yang ditentukan. Yang ke-8, Sri Sultan berjanji akan membantu Pakubuwono apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang ke-9, Sultan berjanji akan mematuhi segala perjanjian yang telah dibuat pada masa penguasaan Mataram terdahulu. Nilai yang dapat diteladani, perbedaan tidak menjadi alasan untuk kita menjadi tidak peduli apalagi saling menyakiti, melainkan saling bahu-membahu untuk melindungi apa yang kita punya bersama.
Kerjasama yang baik akan memberikan hasil yang lebih baik pula.